Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Ainur Rafiq Junaidi, Aisyah Nazwalina Fidiani, dan Anissa Nuril Faradisa yang akan membacakan materi presentasi kelompok 1 dengan judul Hakikat dan Pengertian Teori Belajar dan Psikologi Perkembangan, Aspek-aspek serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam belajar. Hakikat dan pengertian teori belajar. Teori adalah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan. Dasar teori ini yang akan dikembangkan pada ilmu pengetahuan agar dapat diciptakan pengetahuan baru yang lebih lengkap dan detail sehingga dapat memperkuat teori tersebut. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu amat sangat bergantung pada proses belajar yang dialami seseorang. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Slametov mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku menurut Slametov yaitu yang pertama adalah perubahan terjadi secara sadar, yang kedua perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional, yang ketiga perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Dan yang terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Pengertian psikologi perkembangan menurut para psikolog. Yang pertama ada Profesor Dr. F.J. Monks dan Profesor Dr. A.M.P. Nurse dan Profesor Dr. Siti Rahayu Haditoro. Yang kedua menurut Dr. Anda Kartini Kartono dalam Psikologi Anak. Yang ketiga Ensiklopedia Internasional. Yang keempat Carter V. Good dalam Dictionary of Education. Yang pertama, menurut Profesor Dr. F.J. Monks, Profesor Dr. A.M.P. Nurse, dan Profesor Dr. Siti Rahayu Haditoro dalam Psikologi Perkembangan. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Yang kedua, menurut Dr. Anda Kartini Kartono dalam Psikologi Anak, psikologi perkembangan atau psikologi anak adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja, sampai periode adolescence menjelang dewasa. Yang ketiga, dalam Ensiklopedia Internasional, psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi yang mengetengahkan pembahasan tentang perilaku anak. Secara historis, titik berat pembahasannya pada penganalisisan elemen-elemen perilaku anak yang dimungkinkan akan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks. Yang keempat, menurut Carter V. Good dalam Dictionary of Education, psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang membahas tentang arah atau tahapan kemajuan dari perilaku dengan mempertimbangkan filogenetik dan ontogenetik termasuk semua fase pertumbuhan dan penurunan. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut, kiranya dapat diambil pemahaman yang lebih sederhana tentang pengertian psikologi perkembangan, yakni suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala jiwa seseorang, baik menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Selanjutnya adalah aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan belajar. Aspek-aspek dalam perkembangan belajar dapat dibagi menjadi 3 seperti yang dikemukakan Bloom dan Cardwell, yaitu yang pertama ada kognitif. Kognitif terdiri dari 6 kata. Yang pertama pengetahuan, yaitu mengingat dan menghafal. Yang kedua pemahaman, menginterpretasikan. Yang ketiga aplikasi, yaitu menggunakan konsep memecahkan masalah. Yang keempat analisis, yaitu menjabarkan suatu konsep.
Yang kelima, sintesis, menggabungkan nilai, metode, ide, dan lain-lain. Yang keenam, evaluasi, yaitu membagikan nilai, ide, metode, dan lain-lain. Yang kedua adalah afektif. Afektif terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, pengenalan, ingin menerima, sadar akan sesuatu. Yang kedua, merespon, yaitu aktif berpartisipasi. Yang ketiga, penghargaan, yaitu menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai. Yang keempat, pengorganisasian, yaitu menghubung-hubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Yang kelima, pengamalan atau menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Yang ketiga ada psikomotorik. Psikomotorik terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, peniruan, yaitu menirukan gerak. Yang kedua, penggunaan, menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga, ketetapan, melakukan gerak dengan benar. Yang keempat, perangkaian, yaitu melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang kelima, naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam belajar. Yang pertama ada faktor internal, meliputi kecerdasan dan bakat khusus. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu kesehatan dan nutrisi, peran keluarga, dan faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kecerdasan. Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang dapat membedakan dalam diri tiap individu. Sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan luar biasa dan telah terbukti dari berbagai penemuan yang dilakukan manusia itu sendiri dan manfaatnya bagi manusia lainnya. Yang kedua, bakat khusus. Pada dasarnya setiap orang mempunyai bakat tertentu. 2 anak bisa sama-sama mempunyai bakat melukis, tetapi yang satu lebih menonjol dari yang lain, bahkan saudara sekandung dalam satu keluarga bisa mempunyai bakat yang berbeda-beda. Yang kedua ada faktor eksternal, kesehatan dan nutrisi. Faktor eksternal yang mungkin terjadi yaitu kehamilan ibu mengalami keracunan makanan, terkena penyakit berbahaya yang menyebabkan janin mengalami gangguan atau mengalami kecelakaan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehamilan dan pertumbuhan perkembangan janin. Yang kedua, peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pembentukan karakter anggota keluarga. Apakah keluarga memberikan perhatian, kasih sayang, tanggung jawab yang menjadi kewajibannya dalam membesarkan anak-anaknya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Sekolah sebagai salah satu faktor lingkungan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan peserta didik, seperti relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, dan relasi orang tua dan guru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.